Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya sehingga di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk terus-menerus kita mengambil sebab kebahagiaan di dalam perjalanan kita di dunia hingga akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, masih berkaitan dengan masalah a'malul qulub fi majalisi Ramadan. Amalan-amalan hati ketika seseorang itu bertemu dengan bulan Ramadan, yang dimana amalan-amalan hati ini adalah merupakan sebab untuk kita senantiasa istiqomah. Amalan-amalan hati ini adalah merupakan sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan di dalam majelis yang ke Al-Hadi Asyar, yang ke-11, yaitu al-khusyu'u fi shalah. Amalan hati itu adalah merupakan khusyuk di dalam ibadah salat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khusyuk, waalaikumsalam, adalah merupakan sebuah ibadah qalbiyah, adalah merupakan sebuah ibadah hati yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ilmin yurfa'u huwa al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ilmu khusyuk. Dan ini yang sekarang kita banyak lihat, baik di dalam diri kita pribadi maupun di kalangan banyaknya manusia, bahwasanya ilmu yang paling banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ilmu khusyuk. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta la takadu tara khashian. Sampai hampir-hampir engkau melihat orang itu apa? Tidak bisa khusyuk di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasbah wa da'watin la yustajabu laha. Doa ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah merupakan sebuah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat? Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah merupakan sebab seseorang itu tidak punya khusyuk. Waalaikumsalam. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah merupakan sebab seseorang itu tidak punya khusyuk di dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ilmin yurfa'u al-khusyuk, ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah merupakan ilmu khusyuk. Sebabnya karena apa? Karena ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu ada, tetapi apa? Ilmu itu tidak menjadikan seseorang itu dalam hatinya khusyuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, hada awanul ilmi yurfa', ini sudah waktunya ilmu itu diangkat, maka para sahabat ketika itu ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau masih berada di tengah-tengah kita, dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajarkan kepada istri-istri kita dan anak-anak kita ilmu. Bagaimana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah kita. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak mengingat tentang Bani Israel? Bagaimana Bani Israel di tengah-tengah mereka itu ada para nabi. Tetapi apa? Ilmu mereka tidak bermanfaat. Ilmu mereka tidak menjadikan mereka khusyuk. Ilmu mereka tidak menjadikan mereka takut. Ilmu mereka tidak menjadikan mereka bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya kenapa seseorang itu tidak ada khusyuk di dalam hatinya, karena sebabnya sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu itu sudah tidak bermanfaat, hati itu tidak akan pernah khusyuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati ini tidak pernah takut, tidak pernah khusyuk, akhirnya apa? Wa min nafsin la tasba, jiwanya itu enggak pernah kenyang. Orang kalau hatinya enggak khusyuk, orang kalau hatinya enggak punya rasa takut, mana ada jiwanya punya kenyang? Yang halal, yang haram, semua akan dimakan. Enggak pernah memperdulikan mau itu mendapatkan dari sesuatu yang halal, atau mau mendapatkan dari sesuatu yang haram, atau mau mendapatkan dari sesuatu yang syubhat. Maka apa? Maka dia tidak lagi memperdulikannya. Yang penting apa? Yang penting jiwanya kenyang dengan hawa nafsunya. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi, dan semua apa yang diinginkan apa? Semua didapatkannya. Ini semua berawal dari apa? Berawal dari ilmu la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, menjadikan hatinya enggak khusyuk, hingga akhirnya menjadikan jiwanya itu enggak pernah kenyang. Kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Wa min da'watin la yustajabu laha. Kalau berdoa enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dimakan, yang dipakai, ya kan? Itu adalah sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu laha. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doa orang-orang yang dimakan adalah sesuatu yang haram, kemudian yang dipakai adalah sesuatu yang haram. Dari sini, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, khusyuk ini adalah merupakan sebuah ibadah yang penting, yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Terutama kita di bulan Ramadan ini. Kalau orang hatinya enggak khusyuk, dia enggak akan pernah bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya enggak khusyuk, bagaimana dia bisa bagus di dalam ibadah puasanya?
Orang kalau hatinya nggak khusyuk, bagaimana dia akan bagus di dalam ibadah tilawatul Qur'annya? Orang kalau hatinya nggak khusyuk, bagaimana dia bisa bagus di dalam ibadah tarawihnya, qiyamul lailnya? Bagaimana dia bisa kuat di dalam beriktikafnya? Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya enggak khusyuk. Sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan-urusan yang melalaikannya. Akhirnya apa? Subhanallah. Dan kita semua merasakan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak di antara kita melakukan ibadah qiraatul Quran, tapi hatinya enggak khusyuk. Baru baca 1 ayat, 2 ayat, apa yang dilihat lagi? Handphone lagi. Baru dibaca 1 muka, yang dilihat apa? Handphone lagi. Begitu pula ketika kita qiyamul lail, ketika kita sholat, baik itu sholat fardu, baik itu sholat sunnahnya, baik itu sholat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau hatinya enggak khusyuk, hatinya enggak kuat di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dia tersibukkan. Pikirannya tersibukkan, hatinya tersibukkan. Karena apa? Karena tidak adanya khusyuk di dalam perjalanannya. Begitu pula apa? Ketika seseorang puasa, orang kalau dia hatinya enggak khusyuk ketika puasa, dia pun apa? Akan malas berzikir. Dia akan malas untuk apa? Untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Hari-harinya sibuk dengan sesuatu yang melalaikan, ghaflah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya kita untuk kita punya ibadah khusyuk ini, terutama apa? Di dalam sholat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua bagaimana sifatnya orang-orang yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari kalangan para anbiya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan ceritanya para anbiya, Allah mengatakan apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu para anbiya yang sudah diceritakan di dalam surat Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yusari'una fil khairat. Mereka itu bisa bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Kenapa mereka itu bisa bersegera di dalam yang namanya kebaikan? Allah Subhanahu wa taala nanti menyebutkan sebabnya. Dan mereka apa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa kepada Allah dalam keadaan mengharap dan dalam keadaan cemas dan takut. Kenapa mereka bisa berdoa dalam keadaan cemas dan takut? Mereka bisa bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Wa kanu lana khashi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bisa apa? Bisa khusyuk di dalam hatinya. Mereka punya ilmu, bermanfaat ilmunya. Mereka bisa rohbah, punya pengharapan kepada Allah yang kuat. Mereka bisa rohbah, mereka bisa punya rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka kenal dengan Allah. Ilmunya menjadikan hatinya itu apa? Tunduk kepada Allah. Ilmunya menjadikan hatinya itu takut kepada Allah. Ilmunya menjadikan hatinya itu mengharap kepada Allah. Ilmunya menjadikan hatinya itu punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Oleh karena itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Syekh Abdullah Al-Anazi bidallahu taala setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya dan para sahabatnya, beliau mengatakan wa ba'du. Beliau mendatangkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana khusyuknya Rasul. Kata beliau, An Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu qala, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata Abdullah bin Sikhir, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Bagaimana salatnya Rasulullah? Wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Kata beliau Abdullah bin Sikhir, saya melihat Rasulullah ketika beliau salat, wa fi sadrihi azirun, di dalam dadanya itu ada suara azir, ada suara ka aziril mirjal, suaranya itu seperti halnya suara mirjal. Apa itu suara mirjal? Yaitu suara yang muncul dari apa? Dari al-qadr, panci, yang kalau dia lagi apa? Kalau lagi mendidih gimana? Bluk 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 bluk, kan kayak gitu. Saking luar biasa rasa takutnya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai keluar dari dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar suara ka'aziril mirjal minal buka, dari nangis.
ditahan nangisnya, tapi nggak kuat. Seakan-akan dada itu mau meledak. Kenapa? Ya karena cinta kepada Allah. Karena punya rasa syauq, punya rasa rindu kepada Allah. Punya rasa kangen kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Rasa takut dan pengharapan yang begitu luar biasa ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Khusyuk itu muncul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang para anbiya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasyin. Orang itu bisa khusyuk kalau apa? Kalau rohbah dan rohbah itu muncul di dalam hati. Orang kalau dia pengharapannya kuat muncul, kemudian rasa takutnya muncul di dalam hati, orang itu akan muncul rasa khusyuk di dalam hati. Dan kalau orang itu sudah khusyuk, subhanallah, kita bisa merasakan ikhwan. Ya. Kita bisa merasakan diri kita bagaimana kalau kita rasa khusyuk. Ngaji saja apa? Nikmat. Kita bisa tadabbur. Padahal kadang juga paham, maknanya juga nggak begitu paham. Tapi apa? Ketika kita khusyuk, kita lagi betul-betul hatinya bergantung kepada Allah, hatinya lagi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah karena khusyuk tadi. Tapi subhanallah, kalau hatinya sibuk dengan urusan yang melalaikan kita dari Allah, apapun itu, mau sibuk sama pikiran istrinya, mau sibuk sama urusan anaknya, mau sibuk sama urusan kerjaannya, mau sibuk dengan urusan hartanya dan lain sebagainya, subhanallah, sholat saja kita disibukkan dengan urusan-urusan tersebut. Padahal apa? Tempat itu, ikhwanillah, sholat itu adalah merupakan tempat di mana kita bisa khusyuk. Kalau di sholat saja kita nggak bisa khusyuk, bagaimana kita bisa khusyuk di tempat-tempat yang lain? Di tempat sholat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk khusyuk, itu saja kita nggak bisa khusyuk, bagaimana bisa khusyuk di tempat-tempat yang lain? Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita melakukan ibadah sholat itu khusyuk di dalam sholat kita. Kemudian disebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya kan? Kemudian betul-betul sudah parah sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtadda waja'uhu. Sakitnya itu sudah mulai semakin parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pingsan berkali-kali. Dan selalu bertanya, apakah manusia sudah sholat? Apakah para sahabat sudah sholat? Ditengok dari apa? Dari jendelanya. Ditengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat para sahabat, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat masih menunggu. Akhirnya apa? Rasulullah ngambil air wudhu, pingsan lagi. Kemudian akhirnya ketika siuman bertanya lagi, apakah manusia sudah sholat atau para sahabat sudah sholat? Terus dilihat, ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun masih menunggu. Hingga akhirnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul tidak kuat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Diperintahkan Abu Bakar untuk sholat dan mengimami apa? Mengimami para sahabat. Apa kata Aisyah sebagai seorang anaknya yang betul-betul tahu tentang bapaknya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Abu Bakrin rajulun rafiq. Abu Bakar itu laki-laki yang lembut. Abu Bakar itu adalah laki-laki yang perasa. Abu Bakar itu adalah laki-laki apa? Yang begitu hatinya itu begitu luar biasa. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, idza qara'a ghalabahul buka. Kalau Abu Bakar itu ngaji, maka apa? Kalah sama nangisnya. Hatinya Abu Bakar itu mau meledak-ledak, baru baca satu ayat saja Pak, sudah begitu luar biasa. Baru dapat peringatan satu ayat, 2 ayat, 3 ayat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah meledak-ledak dadanya Abu Bakar enggak karu-karuan. Kita kadang subhanallah bertemu dengan bulan Ramadan, kita balapan ngaji. Kita balapan ngaji. Sehari ono sing 2 juz, sehari ono sing 3 juz, sehari ono sing 5 juz, bahkan sehari ono sing 10 juz. Tapi apa? Kita nggak pernah tadabbur. Sehingga apa? Ngaji juga khusyuk gitu. Akhirnya kita ngaji hanya ngaji, nggak paham maknanya. Nggak paham peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Gak paham petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita gak jadikan cahaya dan kita tidak jadikan petunjuk.
Makanya apa? Keluar dari bulan Ramadan seperti halnya apa? Seperti nggak pernah ketemu sama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan subhanallah ngaji sampai 10 juz, 20 juz, 30 juz, keluar dari Ramadan selesai ya ditutup mushafnya. Ditaruh di raknya lagi, nggak pernah dibuka lagi. Kenapa? Nggak dapat petunjuk, nggak dapat peringatan, juga nggak dapat dari Al-Quran tersebut. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu idza qara'a ghalabahul buka. Kalau ngaji itu apa? Kalah sama nangisnya. Kalah sama nangisnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab itu semua karena apa? Karena rasa khusyuk yang ada di dalam hati Abu Bakar. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain. Tadi Abu Bakar, bagaimana tentang sahabat yang lain? Wa an Alqamah bin Abi Waqqas. Dari Alqamah bin Abi Waqqas qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqra'u fil isya'il akhirah surat Yusuf. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca di salat Isya al-akhirah. Isya al-akhirah ini yaitu salat Isya. Karena maghrib disebut al-Isya al-awwal dan Isya al-akhirah yaitu salat Isya. Apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Surat Yusuf. Qala wa ana fi muakhkharati shaffi, dan aku termasuk di antara orang yang salatnya itu di akhir apa? Di akhir shaf. Di akhir shaf. Hatta idza dzakara Yusuf sami'tu nasijahu. Sampai beliau ketika membaca surat Yusuf tersebut dan menyebutkan Yusuf, aku mendengarkan apa? Tangisan. Mendengar apa? Tangisannya. Pak, dulu udah ada mikrofon kayak gini, Pak. Ya? Kalau mungkin ada mikrofon yang paling terakhir kedengaran kalau nangis. Gitu. Ini apa? Sudah nggak ada mikrofon, ya kan? Kemudian para sahabat jumlahnya juga banyak yang sholat di masjid, kan seperti itu. Tapi apa? Kata Alqamah, aku itu berada di akhir shaf. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jadi imam. Ketika beliau baca apa? Aku mendengarkan nasijahu. Yaitu apa? Aku mendengarkan suara tangisannya. Wa ana fi muakhkharati as-sufuf, sedangkan aku berada di akhir shaf. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu masya Allah, para sahabat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman seperti imannya mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Imannya mereka begitu luar biasa. Maka enggak heran ketika imannya para sahabat itu dikatakan kaljibal. Imannya para sahabat itu seperti halnya apa? Gunung yang nancep. Ada fitnah apapun itu tidak menjadikan mereka goyah. Gak heran kalau para sahabat itu disifati mereka ketika mereka ketemu bulan Ramadan, bagaimana kebaikan mereka? Karihil mursalah. Seperti apa? Hembusan angin yang begitu cepat. Ketemu kebaikan dilakukan, ketemu kebaikan langsung dilakukan. Langsung begitu cepat mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Berbeda dengan kita. Kadang kita subhanallah dijak tarawih rodok lama sedikit, suwer, ya kan? Dijak ngaji, ngaji terus Ustaz. Kapan aku ketemu keluarga? Kan kemudian kita kadang diajak untuk berbuat baik, terus-terusan kita apa? Terus-terusan kita cari alasan dan terus-terusan kita berusaha untuk menghindar dari yang namanya kebaikan tersebut. Ainal iman, ainal khusyuk di dalam hati kita. Mana ilmu yang telah kita pelajari sehingga ilmu tersebut menjadikan hati kita menjadi hati yang khusyuk, menjadikan hati kita yang cinta terhadap yang namanya kebaikan. Fastabiqul khairat, yang bersegera di dalam yang namanya kebaikan tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, panutan kita yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar kita minta tapi kita enggak pernah mengamalkan. Kita enggak pernah berusaha untuk menjalankan bagaimana mereka berjalan. Makanya para ulama mengatakan fa illam takun mithlahum fatashabbahu. Kita itu enggak mungkin bisa seperti halnya jadi Abu Bakar, itu enggak akan pernah bisa. Kita itu enggak akan pernah bisa jadi Abu Bakar, mustahil kita bisa jadi kayak Abu Bakar dan Umar. Tapi apa? Fatashabbahu, ikuti perjalanan mereka. Paling enggak kita merasakan sedikit dari manisnya iman seperti yang mereka rasakan. Paling enggak kita merasakan sedikit dari apa? Rasanya khusyuk seperti yang mereka apa? Rasakan dari yang namanya kekhusyuan di dalam hati. Kemudian disebutkan oleh beliau an Abdullah bin Urwah bin Zubair, dari Abdullah bin Urwah bin Zubair qala qultu li jiddati Asma, aku katakan kepada nenekku yaitu Asma,
Asma ini anaknya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Asma punya cucu namanya Abdullah ibni Urwah ibni Zubair. Aku katakan kepada nenekku Asma, kaifa kana ashabur rasul idza sami'ul Qur'an. Coba disebutkan, beliau bertanya kepada neneknya, bagaimana dahulu para sahabat itu kalau mereka mendengar Al-Qur'an. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Beliau mengatakan apa? Tatma'u a'yunuhum. Mata-mata mereka nangis. Mata-mata mereka menangis. Wa taksyairu juluduhum kama na'atahumullah. Dan kulit-kulit mereka itu bergetar. Kulit-kulit mereka itu apa? Mengkerut, merinding. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itulah keadaan mereka, ikhwan fillah. Keadaan mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah itu yang telah menurunkan ahsanal hadits, yaitu Al-Qur'an. Kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadikan kulit itu apa? Menjadikan kulit itu mengkerut, gemeter. Menjadikan kulit itu merinding kalau mendengarkan Al-Qur'an. Bukan mendengarkan Al-Qur'an malah turu. Gitu. Bukan mendengarkan Al-Qur'an malah dibuat apa? Ngantuk. Enggak. Tapi apa? Mendengarkan Al-Qur'an justru menjadikan kulit-kulit mereka itu apa? Gemeter, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Akhirnya menjadikan hatinya mereka itu lembut, menjadikan kulit mereka itu lembut untuk senantiasa apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang beriman. Maka pertanyaannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di manakah kita dengan hal-hal yang disifati oleh mereka? Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada kita, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan yang katanya ini adalah merupakan syahrul Qur'an, yang ini adalah merupakan bulan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal khusyuk? Di mana itu khusyuknya kita? Di mana khusyuk kita? Di mana gemetarnya kita? Di mana rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ada, pertanyakanlah kepada diri kita. Ada apa dengan ilmu yang kita pelajari? Apakah ilmu ini tidak menjadikan kita punya rasa khusyuk dan khasyah kepada Allah? Apakah ilmu ini tidak bermanfaat? Kemana air mata kita? Kenapa kok kita nggak bisa nangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disifati oleh siapa? Oleh Asma binti Abu Bakar. Para sahabat ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, tatma'u a'yunuhum, nangis mereka, Pak. Mereka nangis mata-mata mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka apa? Menjadikan hati mereka sedih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, hakadha khasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakadha khasya'a ashabuhul kiram. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khusyuk. Dan seperti inilah para sahabat yang mulia itu, mereka juga apa? Khusyuk. Wa ala mithli hadza sara ala tariqihim attabi'una lahum bi ihsan. Dan yang semisal dengan ini berjalan di jalannya mereka siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, berusaha untuk mengikuti perjalanan mereka. Ketika mereka berjalan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang penuh dengan cinta, dengan hati yang penuh dengan rasa khusyuk, dengan hati yang penuh dengan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu juga mengikuti mereka dengan apa? Dengan hati yang penuh cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk. Kemudian beliau mengatakan wal khusyu'u fis shalah min a'malil qulub. Dan khusyuk di dalam salat ini termasuk di antara amalan-amalan hati. Lahul makanatul aliyah, punya kedudukan yang sangat tinggi. Wal manzilatur rafi'ah, dan punya kedudukan yang sangat tinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum semua, bahwasanya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya perampok. Yang perampok ini enggak pernah kita melihatnya, sedangkan dia senantiasa melihat kita. Yang dirampok bukan harta kita. Yang dirampok bukan apa? Bukan benda-benda yang kita miliki, tidak. Yang dirampok bukan perhiasan yang kita punya, tapi yang dirampok adalah merupakan hati kita. Dan kita nggak sadar terkadang hati kita itu dirampok. Padahal apa? Kadang kita ketika kita keluar malam, kalau kita tahu bahwasanya di situ adalah merupakan tempat yang paling banyak perampoknya, bagaimana kita? Subhanallah, kita begitu hati-hati dari yang namanya perampok tersebut. Sedangkan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, di situ ada yang namanya perampok yang senantiasa merampok hati kita dari perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kadang ketika beribadah dirampok dari yang namanya keikhlasan. Kita beribadah, ketika kita mau ikhlas dirampok, dijadikan hati kita enggak ikhlas. Dan kita kadang enggak sadar. Ketika kita melakukan sholat, dirampok hati kita dari yang namanya khusyuk. Kita mikirin kerjaan, kita mikirin harta kita mikirin istri kita mikirin anak kita mikirin ini dan itu dan lain sebagainya. Dan subhanallah, kita kadang gak kerasa kalau kita dirampok di dalam sholat kita. Hati kita dirampok, dicuri dari yang namanya setan tersebut. Dia merampok dan dibawa pergi hati kita, yang harusnya hati kita itu hadir, tapi apa? Dirampok oleh setan. Hati kita dirampok dari khusyuk, dari ikhlas, dari jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak sadar kalau hati kita itu dirampok oleh setan tersebut, dan kita merasa aman. Kita merasa aman dan kita merasa baik-baik saja. Maka dari sini qanibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau menjelaskan wa yatabayyanu ahammiyatul khusyuk fi shalah fi iddati ma'an. Oleh karena itu akan menjadi jelas pentingnya khusyuk di dalam sholat itu di dalam beberapa makna. Di antaranya apa? Kata beliau, annal khusyu'a fi shalah sabilun lil falahi fil akhirah. Khusyuk di dalam sholat itu bapak-bapak adalah merupakan jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa dzalika bin najati minan nar, dan itu dengan kita selamat dari yang namanya api neraka, wa dukhulil jannah, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya mereka itu khusyuk. Di dalam salatnya mereka itu mereka punya khusyuk. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka itu ada di dalam hati. Ketika khusyuknya mereka itu ada di dalam hati, akhirnya apa? Tercermin di dalam anggota tubuhnya yang zahir. Akhirnya apa? Faghaddu absarahum. Akhirnya mata-mata mereka itu apa? Nunduk. Karena khusyuk. Akhirnya mereka menunduk. Akhirnya apa? Kata beliau, faghaddu absarahum, sehingga mereka dengan hal tersebut mereka mendapatkan apa? Kebahagiaan. Kemudian apa? Wa khafadu lidzalikal jannah, hingga akhirnya badannya itu betul-betul merunduk. Kalau hatinya itu khusyuk, subhanallah Pak, Bapak pasti ngerasain. Coba gimana rasanya kalau sholat itu khusyuk? Subhanallah, badan itu kadang pengennya ngerunduk kan? Sampai kita itu pengen merunduk banget, pengen cepet-cepetan sujud, pengen betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan apa? Orang kalau khusyuk, dia itu subhanallah sampai endas itu sampai miring-miring mengisor gitu. Orang kalau lagi sholatnya khusyuk, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kepalanya merunduk, badannya itu betul-betul merunduk. Coba kalau orang itu sholat lagi santai-santai, Allah, katanya kadang sambil tolak-tolak, sambil gini dan lain sebagainya. Kenapa? Hatinya enggak khusyuk. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri itu apa? Khusyuk di dalam hati seseorang itu akan apa? Akan mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam apa? Di dalam jasad yang zahir itu. Di dalam jasad yang
yang dohir, matanya langsung menunduk ke bawah, kepalanya juga langsung ghaddu, kemudian badannya juga apa? Khafad, langsung dia merendah badannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus khusyuk di dalam ibadah sholat? Kalau tadi itu adalah merupakan sababul lil falah, itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, annal khusyu'a fi shalah sababun li takfiris sayyi'at. Khusyuk dalam sholat itu sebab kita itu apa? Diampuni, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma mimri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dzunub. Tidaklah ada seorang muslim yang dia hadir salat wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, memperbagus rukuknya, kecuali apa? Itu semua akan menjadi kafarah bagi apa? Dosa-dosa yang sebelumnya. Malam yu'ta kabirah, selama dia tidak mendatangi apa? Dosa besar. Wa dzalika dahru kullu. Dan itu semua apa? Seluruh waktunya. Seluruh waktunya. Orang kalau dia apa? Khusyuk dan memperbaiki salat, wudunya Masya Allah diperbagus. Tidak usah cepat-cepat ketika wudu. Kemudian ketika dia takbiratul ihram, kemudian ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia ruku, ketika dia i'tidal, sujud, perbagus semuanya rukun-rukunnya tersebut. Maka tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali apa? Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi kafaratun lima qablaha minad dzunub. Akan menjadi apa? Penghapus dari sebelumnya yang berupa dosa-dosa. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan ibadah salat dengan khusyuk ini, terutama kita di bulan Ramadan, ya kan? Dan masih banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah khusyuk ketika bulan Ramadan di siang hari, alhamdulillah. Kenapa? Kita dalam keadaan apa? Puasa, lapar. Biasanya apa? Perut kosong itu mudah untuk khusyuk. Gitu. Perut kosong biasanya mudah untuk khusyuk. Ketika kita perut kosong, kita dimudahkan untuk salat, khusyuk dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kita ketemu bulan Ramadan, di situ ada salat tarawih, alhamdulillah dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita bisa tadabbur, kita bisa tafakkur, dan akhirnya kita bisa khusyuk di dalam salat. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita harus khusyuk di dalam salat? Kata beliau, annal khusyu'a fi shalah sabilun litabati inda nuzulil masaibi wal fitan. Khusyuk di dalam salat itu adalah merupakan sebab atau jalan seseorang itu bisa kokoh atau istiqomah ketika apa? Turun musibah dan fitnah. Orang kalau pengen kuat di dalam menjalani ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, maka apa? Khusyuk di dalam salat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sesungguhnya salat itu begitu besar, sulit kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mereka apa? Dapat ujian, mereka begitu mudahnya mereka itu langsung salat. Tapi kalau orang itu enggak khusyuk, ya dia hanya apa? Curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini dan lain sebagainya. Dia lupa dengan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan salat. Siapa sih orang-orang yang khusyuk itu? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Orang-orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu Pak, orang yang dia yakin kalau mau ketemu sama Allah. Biasanya gampang khusyuk. Ya. Orang kalau dia lagi ingat sama Allah dan dia yakin mau ketemu sama Allah dan dia akan kembali kepada Allah, dia akan mudah untuk menjadi orang yang khusyuk. Tapi biasanya kalau orang itu lali, lupa kalau dia mau kembali kepada Allah, wah hatinya tidak karu-karuan. Hatinya tidak karu-karuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang-orang yang sabar. Disebutkan sama Syekh Thahir Ibn Ashur. Kata beliau, ja'ala qawlahu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Baina hadainil muta'atifaini qauluhu ta'ala wa li utimma ni'mati 'alaikum. Wa qawluhu wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi liyakunu nasihatan li ilajil amrayn. Kata beliau Syekh Thahir Ibn Ashur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ayat ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, kata beliau ada ayat wali utimma nikmati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ini Pak, itu tengah-tengah antara apa? Antara ayat yang sebelumnya wali utimma nikmati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kemudian ayat yang setelahnya ayat ini tentang apa? Walanabluwannakum. Ayat yang sebelumnya itu Allah menyempurnakan nikmat. Ayat yang setelahnya yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Menguji seseorang. Nah, dijadikan ista'inu bis-sabri was-salah ini di tengah-tengah antara nikmat dan antara ujian. Kenapa? Karena salat dan sabar ini itu adalah merupakan obat dari dua hal. Yang pertama apa? Tamamun nikmah wal huda. Ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dan mendapatkan petunjuk, obatnya apa, Pak? Obatnya apa? Salat dan sabar. Orang itu kalau dapat nikmat, salat. Gitu. Orang itu kalau mendapatkan nikmat, salat dan apa? Nahan dirinya. Nahan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Orang itu kalau mendapatkan nikmat, ojo lebih-lebih senengi gitu. Kalau kita itu enggak kuat-kuat nahan sabar ketika kita dapat nikmat, subhanallah. Baru dapat nikmat, koya-koya, enggak karu-karuan. Kenapa? Enggak sabar. Coba kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah sholat, sabar, tahan jiwanya itu. Begitu pula apa? Ayat ini juga obat dari apa? Ibtila. Ketika seseorang itu dapat ujian, kemana larinya? Sabar dan sholat. Makanya sholat dan sabar ini apa? Nasihat buat orang yang dia mendapatkan nikmat, dan nasihat bagi orang yang mereka mendapatkan apa? Mendapatkan ujian. Oleh karena itu, An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, bangun suatu malam. Faqala subhanallah, mada unzila lailata minal fitan wa mada udiha minal khazain. Aikidu sawahibatil hujur farubba kasiyatin fid dunya aliyatin fil akhirah. Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta yusallin. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam, kata Ummu Salamah, bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, mada unzila al-lailata minal fitan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ini dari yang namanya fitnah, ujian. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala buka dari apa? Pintu-pintu apa? Khazanah. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala buka. Berarti di sini ada dua. Ada dua hal. Yang pertama apa? Dibuka ujian dan dibuka apa? Kebaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan tentang malam itu ada ujian dan di malam itu ada kebaikan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aikidu sawahibatil hujr, bangunkan pemilik kamar, yaitu apa? Istri-istri. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk sholat. Disuruh untuk sholat. Takutnya apa? Takutnya dapat ujian, disuruh untuk sholat. Takutnya mendapatkan kalau dia mendapatkan kenikmatan, disuruh juga untuk apa? Untuk sholat. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, farubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah.
terkadang banyak orang itu pakai baju di dunia, tapi di akhirat nanti apa? Telanjang. Kasiyatin fil akhirah, ariyatin fil akhirah, farubba kasiyatin fid dunia. Dia pakai baju di dunia, ya kan? Mewah hidupnya, tapi di akhirat nggak punya apa-apa. Kenapa? Nggak punya amal, nggak punya kebaikan. Tidak ada sesuatu yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ibarahkan ketakwaan itu dengan apa? Dengan libas. Wa libasut taqwa dzalika khair. Takwa itu Allah Subhanahu wa taala kinayahkan dengan apa? Dengan baju. Terkadang orang pakai baju di dunia tapi dia nggak punya takwa. Pakai baju zahir tapi nggak punya baju batin. Akhirnya apa? Ariyatin fil akhirah. Akhirnya apa? Dia telanjang di akhirat, nggak punya takwa, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk apa? Untuk sholat. Kemudian kata Rasulullah kata Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menimpa beliau perkara yang berat, apa yang beliau lakukan? Sholat. Beliau sholat, langsung datang ke tempat untuk melakukan sholat. Bukan apa? Bukan curhat sana sini, bukan tulis di media sosial dan dibikin status. Duh kena musibah, duh punya utang, duh punya ini dan lain sebagainya. Enggak. Tapi apa? Tapi ketika seseorang itu kena musibah, maka apa? Coba ambil air wudhu, hamparkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang soleh yang mereka lakukan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan khusyuk di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini menjadi peringatan bagi kita, terutama di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini, menjadikan kita menjadi orang yang khusyuk, menjadikan kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.